الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam bersabda दीन इस्लाम के bahwa dari segi ajaran Islam, या यूं कह सकते हैं bagian agama Islam hanya dua, atau kita bisa katakan bahwa ajaran ini terdiri dari dua maksud besar. जैसा कि Pertama adalah mengetahui Tuhan yang Esa sebagaimana pada kenyataannya Dia adalah ada, atau mencintainya, atau di dalam itaat sejati padanya, menyerahkan diri yang merupakan syarat daripada cinta. Maksud kedua adalah dalam menghormati hambanya dan simpati pada hambanya, membelanjakan semua potensi, mulai dari raja sampai manusia yang rendah, mereka yang berbuat baik, kita mengucapkan terima kasih dan memperlakukannya dengan baik. Beliau bersabda bahwa Islam telah membagi ajarnya dua, yakni hak-hak Allah dan hak-hak hambanya. Hak-hak Allah itu adalah bahwa menganggapnya sebagai wujud yang wajib diitaati, dan hukul ibad adalah bahwa kepada simpati kepada makhluk Allah. Cara ini bukanlah benar, bahwa akibat daripada menentang agama kita berbuat tidak adil kepada seorang, tidak berbuat baik pada seorang. Jadi banyak anjuran-anjuran sabda-sabda yang ke arah kewajiban-kewajiban kita. Beliau mengingatkan kepada kita yang Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam di dalam kitab-kitab beliau telah sampaikan. Dan inilah hak-hak Allah dan hak-hak hambanya, yakni ajaran yang untuk menegakkan itu, yang kini dunia memerlukannya. Dan inilah ajaran yang di hadapan dunia kita kemukakan. Maka dunia menjadi heran karenanya apabila ajaran Islam itu bidang-bidangnya itu tambah kita kemukakan secara rinci dan kita jelaskan penjelasan-penjelasannya, maka keheranan orang yang mendengar itu menjadi bertambah. Karena pada umumnya di dalam kalangan orang-orang bukan Ahmadi mendengarkan hal yang seperti ini, bahwa Islam adalah dia mengajarkan untuk merampas hak orang lain, dan dalil-dalilnya itu kalangan orang-orang Islam mereka menjelaskan dengan sangat senang atau dengan cara sangat disesalkan. Kalangan umat Islam sendiri memperlihatkan itu. Namun sebagaimana saya telah katakan bahwa manakala hakikat Islam dari Al-Quran dan dari contoh Rasulullah SAW dan para khulafaur rasyidin dan para sahabat, dari contoh-contoh mereka kita kemukakan, maka akan terbuka hakikatnya. Dan apabila diberitahukan bahwa untuk menjalankan ajaran ini, Allah Subhanahu wa taala telah mengirim Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, dan jemaat Ahmadiyah menyebarkan itu dan menablikkan itu dan berusaha mengamalkan itu. Dan perhatian dunia tertuju kepada jemaat. Saya telah melihat bahwa para penentang yang keras sekalipun, kalau di hadapan mereka, kalau dengan cara yang baik ajaran ini dikemukakan dan
dengan contoh-contoh yang baik kita diusahakan untuk menjelaskannya, maka mereka itu tertarik dengan sangat luar biasa. Walhasil saya tidak akan menuju kepada rincian bahwa ajaran ini apa. Saya ingin memberitahukan bahwa pada beberapa hari yang lalu itu jemaat Irlandia mendirikan masjid yang pertama. Mungkin saudara-saudara sudah dengar. Kemudian pada malam hari ketika dengan para tamu dan orang-orang para tamu itu diadakan resepsi, maka itu pun juga disiarkan. Dan mungkin saudara-saudara sudah dengar. Di dalam itu dengan ajaran Islam, saya dari segi ajaran Islam saya telah sampaikan, dan di hadapan orang-orang umum itu dengan referensi itu saya telah berbicara. Yang ajaran-ajaran yang mana mereka itu sangat terkesan. Di Ireland, teman-teman para tamu yang hadir di sana itu mereka sangat terkesan. Selain itu, kemudian ada interview di press dan para orang-orang terkenal lainnya dengan referensi ajaran Islam. Diadakan bincang-bincang diskusi di sana, dan pengaruhnya pun sangat baik. Dan keistimewaan orang di sana adalah mereka itu menzahirkan, atau kalau sesuatu tidak dia disukai maka dia diam, atau tanpa sebab mereka tidak memuji. Kini dengan referensi itu saya ingin menjelaskan tentang kesan-kesan orang-orang itu, yang dengan mendengar itu dan membaca itu kita memuji Allah atas karunia-karunia-Nya, bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan jemaat dan untuk menyebarkan ajaran Islam yang hakiki, kita diberi taufik olehnya. Di Irlandia ketika sampai saya di sana, maka jemaat hari esoknya dengan para anggota parlemen mereka membuat program untuk berjumpa, dan perjumpaan itu dengan lingkungan yang sangat baik. Speaker daripada anggota parlemen juga saya berjumpa dengannya, dan beliau sosok yang sangat seorang yang supel dan sangat merupakan wujud yang sangat baik. Dan beliau mengatakan beliau sudah dikenal, dan beliau mengatakan saya sangat menghargai jemaat. Kendati katanya jemaat di sini kecil, tapi katanya sangat aktif dengan karunia Allah. Dan dengan referensinya beliau memberitahukan bahwa tentang katanya saya melihat di Rwanda beberapa kesulitan, itu dia juga menyebutkan. Walhasil beberapa perkara, jadi apa yang dikhidmatkan oleh jemaat, dihormati oleh jemaat di negara itu saya beritahukan, yakni terutama memberikan air kepada orang-orang miskin, dan semua ini tanpa membedakan agama itu kita lakukan. Yang membuat dia heran adalah bahwa ketika saya memberitahukan bahwa di sekolah kami diajarkan juga ajaran-ajaran agama, dan di sana tidak ada di situ ada kebebasan, tidak ada paksaan. Setiap mahasiswa yang ingin belajar itu tentang agama itu tidak ada paksaan. Dengan mendengar itu dia sangat heran, karena kalau di sekolah Islam itu hanya ajaran Kristen yang diajarkan. Ajaran Islam itu orang-orang Islam pun terpaksa harus mempelajari ajaran Kristen. Dengan mendengar itu, seperti itulah kebebasan itu di antara kami. Hal itu membuat dia sangat heran. Dan dia pun sendiri mengatakan bahwa kekerasan dengan referensi itu ada di beberapa tempat orang-orang Kristen. Terjadi kezaliman kepada orang-orang lain. Namun mereka tidak menuduh Kristen.
saya katakan inilah perbedaan bahwa dari kalangan umat Islam yang dilakukan ada semacam kebencian. Jadi kalau ada kesalahan dari orang Islam, maka orang-orang Kristen yang disakiti dikatakan, tapi kalau ada orang Islam yang melakukan kezaliman, maka diupayakan nama Islam itu yang diperburu. Walhasil, jadi menurut mereka pun dia mengatakan iya. Jadi ada kurang lebih 20 anggota parlemen itu saya mulakat, dan di sana anggota-anggota parlemen dari negara lain juga yang memperkenalkan diri dan mereka memuji pekerjaan-pekerjaan jemaat. Di sana ada pertanyaan juga yang mana saya memberitahukan bahwa sesuai dengan nubuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kedatangan Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam itu saya perkenalkan, dan banyak hal-hal lain juga yang saya sampaikan. Para politisi menganggap bahwa mungkin jemaat Ahmadiyah kita berusaha membedakan diri kita dengan orang Islam lain, maka kita tidak tertarik untuk berbicara. Kemudian dia bertanya juga bahwa kesempatan seperti ini apakah pernah terjadi. Kalau diadakan, maka orang-orang bukan Ahmadi, para pemukanya itu yang menentang jemaat, apakah pernah diadakan pembicaraan dengan mereka? Saya mengatakan kita itu selalu siap. Kalau misalnya kalian tuh bisa menyiapkan kondisi yang seperti itu, saya yakin orang-orang itu tidak datang. Misalnya pada tahun lalu juga diadakan seperti itu. Para pemuda kita, dia memanggilnya dan akan mendengarkan pendirian-pendirian kita. Orang-orang Gair pun juga dipanggil ketika diketahui bahwa orang-orang Ahmadi akan datang, maka mereka ingkar untuk datang. Ya, jadi pada hakikatnya pada mereka tidak ada yang kebenaran. Pada dasarnya itu adalah kebohongan dasarnya mereka. Kemudian tentang kebebasan para wanita pun juga mereka diberi pemahaman dan mereka pun menjadi puas. Kemudian tentang perpecahan dalam golongan-golongan, kenapa ada Syiah, kenapa ada Sunni. Sebagaimana dalam agama Kristen ada Yahudi, ada Kristen, tapi di dalam Islam ada nubuatan-nubuatan tentang golongan-golongan itu sudah dari sebelumnya sudah ada. Karena yang akan datang itu akan menyatukan semuanya. Jadi pekerjaan yang dilakukan oleh jemaat Ahmadiyah ini sudah dinubuatkan. Walhasil semua ungkapan-ungkapan itu dia sangat terima dengan baik. Dan pada hari Jumat ada lebih dari 100, ada 5 orang anggota parlemen, ada senator juga, kemudian konsel, kemudian pimpinan dari kepolisian juga, wakil-wakil dari mereka juga datang, kemudian konselor, dan banyak sekali para pengacara-pengacara. Walhasil dalam lingkungan yang sangat baik resepsi ini berjalan, dan banyak juga para politisi juga, tamu-tamu yang hadir. Mereka mengatakan sudah resepsi itu, katanya saya dengan ceramah Khalifatul Masih saya sangat terpengaruh. Pandangan saya tentang Islam itu menjadi berubah sekarang, katanya. Dia mengatakan ada teman saya tinggal di Saudi Arabia, bahwa apa perkara yang diberitahukan tentang saya mendapatkannya itu berbeda sekarang. Terbalik, saya melihat Islam itu yang sangat cantik di sini. Dengan mendengarkan perkataan Tuhan, saya mengetahui bahwa sesungguhnya Islam itu adalah agama yang cinta damai.
Kemudian wali kota pun juga, wakil dari wali kota mengatakan bahwa jadi orang-orang banyak sekali kesan-kesan orang-orang yang dari berbagai kalangan yang hadir di sana itu. Mereka mengatakan bahwa jadi orang-orang yang berbagai akidah mereka melihat berkumpulnya orang seperti ini merupakan hal yang sangat disenangi, dan dari ini dapat diketahui bahwa Ireland mengucapkan selamat datang kepada ajaran Ahmadiyah. Jadi inilah ajaran Islam yang indah, keindahan ajaran Islam yang mana orang-orang di sana sudah mulai mengucapkan selamat datang. Kemudian jadi seorang dari anggota parlemen mengatakan bahwa katanya resepsi ini, acara ini sangat baik, dan tentang keamanan dan kedamaian itu dia sangat mengapresiasi. Dan dari ceramah ini dikatakan bahwa amanat daripada cinta itu betapa kuatnya. Kemudian ada seorang tamu tentang persepsi itu, dia mengatakan dengan amanat kedamaian Tuhan itu saya sangat terkesan. Dan kemudian ada seorang tamu, Dedri McKenna, dia mengatakan bahwa melihat banyak orang bersatu dari berbagai kalangan, saya sangat gembira. Mudah-mudahan ini merupakan hari pertama untuk memulai keterbukaan hati, supaya di antara kita ikatan-ikatan itu kita dapat jalani hidup ini dengan ada ikatan di antara sama. Inilah ajaran Islam, keindahan ajaran Islam yang dikemukakan oleh jemaat, dan orang lain pun terpaksa untuk ingin mengadopsi ajaran ini. Ada seorang tamu mengatakan bahwa tidak ragu lagi bahwa orang-orang ini sangat gembira. Namun jadi kini diajarkan kita tentang bagaimana kesabaran kita kepada ajaran Islam, dan kita ini merupakan hal yang sangat membuat kita menghibur kita. Ajaran ini sangat mengajarkan kita cara. Kemudian ada seorang tamu, dia mengatakan berkenaan dengan ceramah, dia mengatakan bahwa dia menyebutkan sebagian perkara yang sangat penting, dan mengatakan bahwa setiap orang yang mendengar ceramah khalifah mereka sangat terkesan. Dia mengatakan bahwa kami mengatakan bahwa dia menyebut tentang kondisi-kondisi umat Islam yang ada sekarang. Kemudian ada juga tentang ajaran Islam yang hakiki. Banyak sekali komentar-komentar dari mereka, dan ada lagi satu bahwa katanya ceramah ini penuh dengan hikmah dan sangat menarik hati. Ada seorang perempuan mengatakan bahwa apa yang disampaikan itu dan tentang jihad yang dijelaskan itu kami sangat terpengaruh, terkesan, dan nama masjid pun juga sangat jadi saya melihat ajaran Islam dalam corak yang baru dengan nama masjid ini juga. Kemudian ada seorang konselor, yakni penasihat, dia mengatakan bahwa mudah-mudahan amanat kalian ini tersebar ke seluruh dunia, dan kalian menjadi duta yang hakiki dari Rasulullah SAW. Jadi orang Kristen dia mendoakan untuk ajaran amanat dari ajaran Rasulullah SAW. Kemudian ada seorang tamu perempuan yang merupakan sebuah yayasan, prinsipal dari sebuah yayasan. Katanya dia sangat terkesan dengan nama masjid, yaitu nama Maryam, dan dari itu dapat saya mengetahui bahwa di dalam Islam itu betapa agung kedudukannya.
dan dia menjelaskan tentang bagaimana Rasulullah dipuji dan hendaknya diketahui bahwa kepada mereka diberitahukan mereka yang mencela Islam, dan kemudian dengan mendengar ajaran Islam bahwa mereka sangat terkesan tentang ajaran Islam. Seorang wartawan, perempuan juga datang, Miss Barta, bahwa saya tidak mengenal Islam dari hari ini sebelumnya. Saya hari ini sepanjang hari di Masjid Maryam dan saya mendengar khutbah khalifah dan peristiwa pembukaan. Inilah yang saya ketahui bahwa Islam itu adalah agama yang kedamaian. Saya melihat bahwa bagaimana orang-orang Ahmadi begitu tertarik, bagaimana mereka mempunyai karakter yang sangat baik. Jadi perempuan itu mengatakan bahwa berkenaan dengan Islam saya tidak mengetahui bahwa saya menganggap Islam itu adalah ledakan bom. Namun Islam yang diajarkan oleh Khalifah itu sangat aneh. Beliau menyampaikan ajaran Islam yang penuh dengan daya tarik keamanan. Ada seorang tamu yang juga konselor, bahwa sebelum datang kemari saya menganggap bahwa semua umat Islam itu adalah sama, yakni seperti yang terlihat di media bahwa orang-orang Islam melakukan kekerasan dan melakukan kezaliman. Dan mendengar ceramah Khalifah saya sangat tertarik, khususnya tentang amanat kedamaian, dan dengan melihat moto Tuhan, yakni cinta kepada semua dan tiada benci untuk siapapun, itu saya sangat terkesan. Dan kini dunia sangat memerlukan amanat ini, dan perlu diberitahukan kepada dunia bahwa di dalam Islam ini ada sebuah jemaat yang hanya amanat damai dan cinta yang disampaikan. Walhasil hendaknya dengan mendengar itu rasa tanggung jawab kita pun juga harus bertambah. Seorang konselor perempuan bahwa mengatakan bahwa menurut saya, katanya, ketika kami datang di resepsi ini, maka setiap orang ini adalah unik. Tapi ketika Khalifah mendengarkan bahwa ada sebagian orang yang tadinya mereka takut tentang Islam, maka ketika Khalifah menceritakan itu, maka semuanya menjadi tenang, dan mereka akhirnya mendengar ceramah dengan sangat tenang. Kemudian ada seorang wartawan mengatakan bahwa ceramah ini perlu memaksa kita untuk merenung, katanya. Bahwa dalam ceramahnya dia mengatakan bahwa dia menjelaskan tentang Ahmadiyah, bahwa sebagian orang yang garis keras itu mereka merusak ajaran Islam, tampilan dari Islam, dan ajaran ceramah ini sangat menarik sekali. Dia mengatakan bahwa saya mengetahui jemaat dari 11 tahun yang lalu dan saya ikut serta dalam acara-acara, tapi hari ini dia berpikir bahwa orang-orang yang tinggal di situ hanya untuk memperlihatkan, hanya untuk show saja. Tapi ketika melihat semuanya, maka kepuasannya itu sangat makin bertambah. Ada seorang tamu yang dia anggota parlemen juga di Irlandia. Dia mengatakan bahwa pertama dia mengucapkan terima kasih, bahwa katanya saya banyak mengenal orang di sini dan orang-orang ini sangat aktif, sangat di lingkungan kami mereka membuat banyak karakter kesan-kesan yang baik, mereka banyak berderma, dan walhasil derma hendaknya dari kita berikan kepada mereka, dan dari itu akan ada perkenalan, dan akan dengan perkenalan itu akan ada kesempatan untuk bertabligh. Kemudian seorang anggota mahasiswa polisi
Dia katanya ikut serta di tempat ini merupakan kehormatan untuk saya. Dan saya sepenuhnya mengetahui bahwa Islam Ahmadiyah tidak mencintai kekerasan dan mereka mengajarkan ajaran yang untuk bersabar kepada agama lain. Oleh karena itu masjid ini disebut namanya adalah Masjid Maryam. Dan dia mengatakan, saya sangat gembira katanya bahwa kota kami telah kalian pilih, dan saya mengingatkan kepada pimpinan kepolisian bahwa supaya semuanya itu dijaga dan ajaran Islam yang disebarkan oleh Tuhan itu akan dijaga. Di negara Pakistan, masjid kita yang dihancurkan, tetapi ini semua mereka itu atas nama Islam, dan di dunia Kristen itu mereka bahwa kalian telah memilih kota kami untuk membuat masjid. Itu kesan mereka, dan mereka menzahirkan hal yang sangat di Pakistan, di Indonesia, di beberapa tempat di depan penjagaan polisi dilakukan kekerasan. Di negara-negara itu, di negara-negara Kristen, bahwa para pemimpin polisi bahwa kami siap untuk berusaha untuk menjaga kalian. Jadi akhlak ini ajaran Islam yang merupakan dasar. Pada hakikatnya mereka inilah yang memilikinya, dan mereka ini kemudian ada tamu lagi, seorang, jadi Aman Sahib, dia seorang politisi. Dia pada tahun 1989 dia pun juga sebagai, kemudian sampai 2000 dia di 2010 dia sebagai minister juga. Dia katakan bahwa saya juga mendapat topik untuk peletakan batu pertama, dan saya katanya sangat gembira bahwa ini sudah selesai, dan saya ikut serta dalam pembukaan dan dia sangat terkesan akan ajaran jemaat yang jemaat katanya sangat membuktikan bahwa jemaat bekerja untuk maksud yang agung, dan sebagaimana jemaat mengadakan acara seperti ini dan mengumpulkan berbagai kalangan, saya katanya sangat terkesan dengan keadaan ini. Kemudian sound system itu bahwa pemiliknya sendiri, dia datang, dia sebelumnya pun juga bekerja untuk itu. Dia melihat saya mengimami sholat, bahwa saya adalah secara agama, saya adalah Katolik, tapi ketika datang di sini terjadi perubahan. Jadi setelah datang di masjid saya merasakan ketentraman. Di gereja saya tidak pernah berjumpa dengan Tuhan, tapi ketika khalifah saya melihat mereka itu, dia itu mengimami sholat, dan saya berdoa, dan dengan khalifah saya berdoa, dan dia secara teratur sholat di hadapan kita, tapi dan dia saya berdoa juga untuknya, mudah-mudahan Tuhan menganugerahkan petunjuk. Kemudian dengan perantaraan press, jadi ini dengan ajaran Islam sampai TV, kemudian itu disebarkan tentang berita itu. Dia di situ diperlihatkan saya sedang berkhutbah. Orang-orang yang melihat tayangan itu, dan sesuai dengan perkiraan bahwa orang ini 5 juta orang melihat itu. Jadi walhasil seluruh penduduk hampir melihatnya itu. Kemudian
लेकिन रेडियो ने ada Sky juga, वालों की तादाद भी TV, siaran TV, dan ada radio. Jumlahnya pun juga ada 1 juta yang mendengar. Yang telah merekod prosesi Jum'ah juga, mereka dalam acaranya itu mereka telah memperlihatkan. RT1 के नुमाइंदे ने Kemudian arti dia pun juga telah memilih itu. इस्लाम के बारे में सवाल किया कि आपका नारा तो मोहब्बत सबके लिए नफरत Jadi dia telah bertanya tentang Islam, bahwa katanya moto kalian tiada cinta untuk tiada benci untuk siapapun dan tiada benci love for all hated konon. Jadi bagi apakah itu orang-orang lain itu menyakiti tuan-tuan? की तालीम पर अमल पैरा Ajaran kami adalah tidak menyakiti orang lain. Kami mengamalkan ajaran Islam atas dasar ini. Inilah moto kami. Atas ajaran ini, दोनों इस्लाम ने ये सिखाया कि अल्लाह एक है और हज़रत सल्लल्लाहु mudah-mudah. Jadi Islam mengajarkan kepada kita, रब्बुल आलमीन dan Allah Subhanahu wa taala yang adalah Rabbul Alamin, dia merupakan Tuhan setiap alam. Dan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, dia adalah rahmatul lil alamin. Apabila Tuhan itu Esa yang memelihara semua alam raya, dan dia adalah seorang nabi yang rahmat untuk sekalian alam, maka bagaimana mungkin bahwa ajaran Islam itu mengajarkan untuk merampas hak orang lain? Ini adalah dusta. Dan dasar ajaran Islam itu adalah, walhasil dia itu sangat terkesan tentang ajaran Islam. Kemudian tentang Taliban, tentang ISIS, dia pun juga bertanya. Semuanya diberitahukan. Kemudian dia bertanya, apa perkataan Tuhan tentang dunia? Bahwa dunia kini terlibat dalam kekacauan yang sangat cepat. Tidak hanya urusan negara Islam, bahkan negara-negara Eropa pun juga terlibat di dalamnya. Dan keterlibatan dalam kacauan ini terus akan bertambah kalau tidak diperlihatkan kesabaran, maka tidak diupayakan untuk menegakkan keamanan dengan cara yang benar, maka akan terjadi kehancuran dan susah untuk dikendalikan, sebagaimana dalam Perang Dunia Kedua juga. Sebagaimana jadi pimpinan mubalik kita di Irlandia, dia jadi di dalam radio jumlah pendengarnya pun juga 100.000 orang. Kemudian surat kabar di National Irlandia itu dia pun juga memuat berita, dan itu satu halaman kurang 1/4 kurang lebih berita itu disebarkan. Dan kemudian dengan interview juga, interview itu dijelaskan di situ, diterangkan. Jadi surat kabar ini jumlah oplahnya sampai 1000. Walhasil ketika dia menginterview kenapa Ahmadiyah itu berdiri dan apa perbedaan Tuhan dengan umat Islam lainnya, bahwa ini adalah semua sesuai dengan nubuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa akan ada zaman itu bahwa Imam Mahdi akan zahir dan masjid-masjid orang Islam akan ramai tapi kosong dari petunjuk. Memang ada salat tapi akan kosong dari petunjuk. Dan tentang dari ajaran Kristen pun juga dijelaskan
kemudian kita juga memberitahukan bahwa tidak hanya sekedar ini saja, bahwa khalifah itu akan berdiri dengan ucapan seorang bahwa Allah ada tanda-tandanya. Satu tandanya adalah terjadinya gerhana bulan dan matahari. Maka jadi semua perkara ini kita beritahukan, dan dia buat not juga, dan begitu juga tentang kebebasan masjid dan banyak yang dibincang-bincangkan. Walhasil secara keseluruhan kurang lebih media dari segala segi, televisi juga mengutip itu, menayangkan itu, dan jemaat, dan walhasil Islam jadi dapat diperkenalkan. Dan di mana kita membuat masjid dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan ajaran Islam yang hakiki, itu tersedia sarana yang luar biasa, dan ini merupakan kebaikan Allah Subhanahu wa taala bahwa di acara-acara itu diberikan keberkatan. Jadi semua keberkatan tabligh dan perkenalan dan jalan-jalan baru ini itu adalah sesuai dengan janji Allah yang diberikan kepada Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Kita sedikit usaha dan tidak terhitung hasilnya yang datang dari Allah. Dari itu setiap orang Ahmadi, dari itu menjadi lebih kuat lagi ajaran hati orang-orang Ahmad, dan hendaknya itu yang terjadi. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam bersabda, ini sangat mengherankan, bahwa Allah untuk menyebarkan kebenaran itu sedemikian dengan kerasnya ditekankan, namun tidak terbuka hati orang-orang. Jadi ini merupakan adat Allah, bahwa pendustaan, orang-orang yang mendustakan itu mengeluarkan tanda-tanda ilahi. Seorang penentang menulis surat kepada saya bahwa kalian katanya tidak ada kurangnya menentang, tapi kalian tidak ada jawaban dari mereka. Namun kendati ada perlawanan, namun Tuhan dari segala segi itu menjadi sukses. Hal ini kami tidak tahu bahwa kami melakukan penentangan, tapi Tuhan terus sukses. Ini pula pertanyaan itu yang ada, bahwa jadi dukungan Allah Subhanahu wa taala kepada Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, mereka tidak mau melihat itu. Jadi para ulamanya jadi telah menutup akal mereka, bahwa bukannya cahaya, mereka malah justru mencari kegelapan. Kemarahan Allah Subhanahu wa taala berkali-kali mereka, namun mereka tidak melihatnya. Misalnya kekacauan, kemudian ke bencana, pembunuhan. Mereka tidak mengambil pelajaran dari itu, bahwa apa yang terjadi dengan kita, apakah kita ini mengikuti ajaran Islam, apakah kita ini menjadi pewaris dari anugerah-anugerah ilahi dengan perintah, dengan gerakan-gerakan kita, apakah kita menarik dunia ke arah kita atau membuat dunia itu menjadi jijik kepada kita. Walhasil mudah-mudahan para ulama, dan dari para ulama yang keras kepala itu, orang-orang Islam ini keluar dari itu dan mereka dapat menyebarkan Islam, dan mereka menerima imam yang Allah Subhanahu wa taala telah kirim kepada mereka. Dan mereka itu mensyahidkan kita. Ada yang syahid, tapi sebagai dampaknya apakah mereka itu mendapatkan ketentraman? Ratusan orang-orang kalau tidak setiap hari, maka kita lihat di Pakistan tidak ada ketentraman. Walhasil mudah-mudahan Allah beri taufik kepada kita, bahwa kita dapat melaksanakan tanggung jawab kita dengan cara yang terbaik. Hari ini juga saya akan mensolatkan jenazah seorang yang syahid. Dia disyahidkan dan ada 2 jenazah juga. Satu ada jenazah yang hadir
Dan bersama itu pula ada jenazah juga Dr. Abdul Mu'in, istri beliau. Pada tanggal 70 September beliau wafat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Quraisy Sahib Karim Quraisy, beliau ini anak dari Quraisy Sahib dari Rawalpindi. Beliau adalah cicit daripada Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Beliau dalam tahun 2002 datang ke Ireland dan beliau mendapat taufik untuk salat. Begitu juga pengaturan Jum'ah itu tidak ada pusat, maka di rumahnya diadakan salat Jumat dan beliau menerima para tamu dengan senang hati. Beliau sosok yang sangat menghargai tamu dan beliau memperlakukan orang dengan cara yang baik dan beliau teratur dalam canda dan dalam pengorbanan harta beliau selalu terdahulu. Dan beberapa waktu yang lalu beliau sakit dan itu kanker, namun beliau menjalani hidup dengan penuh kesabaran dan tidak pernah terdengar rasa tidak bersyukur dari mulutnya. Beliau ada anak-anak beliau masih kecil, yang dikhawatirkan adalah bahwa jangan-jangan dalam lingkungan ini anak-anak itu menjadi rusak. Berdoalah, mudah-mudahan Allah menyelamatkan. Beliau itu hadir di hadapan Allah. Selain suami ada 2 anak dan jadi syahid yang saya sebutkan, beliau ini adalah Mubashir Ahmad Kausar, jadi setelah tahun dari Mirpur Khas. Setelah tahun Mirpur Khas yang pada tanggal 22 September pada beliau sedang praktis homeopati dan beliau ditembak orang yang tidak dikenal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi Dr. Mubashir Sahib dalam rinciannya beliau di kliniknya sesuai dengan kebiasaan beliau mengecek orang-orang yang sakit datang kepada beliau dan beliau belum duduk di kursi, ada datang orang yang tidak dikenal, maka seorang masuk dan menembak Mukarram. Jadi ada 5 peluru yang mana pada tempat itu juga beliau wafat. Keluarga Dr. Sahib adalah dari Gazihan. Pada tahun 1954 bapak beliau itu pindah ke sana dari keluarga almarhum Jalal Sahib dengan perantaraan Jalal Sahib. Pada tahun 1956 Beat di tangan Hazrat Ali Fatul Masih Bapak Syahid dia dikeluarkan dari rumahnya, maka Gulam Rasul Syahid melindungi beliau dan anak beliau dia nikahkan dengan anaknya. Sudah nikah Muhammad Jalal Syahid pergi Kunri dan pada tahun 1974 itu penggiringan gandumnya dihancurkan orang. Walhasil bapak daripada Syahid juga melihat kekerasan. Beliau setelah metrik beliau di Umur Qaut Ahmadabad dan sesudah itu beliau pergi ke bibinya. Kemudian beliau mengikut kursus dispenseri juga dan sesudah menikah
Beliau pindah dengan anak-anak pindah ke Mirpur Khas, di sana membuka klinik, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak kesembuhan, dan banyak orang-orang yang banyak sembuh dari beliau. Dan jadi semua orang-orang tahu bahwa beliau orang Ahmad, tapi tidak ada orang yang menentang beliau, dan sehingga orang-orang gair, imam masjid, dia tidak berani menyebut nama jemaat. Bahkan dia sangat berbuat baik kepada, memperlakukan Dr. Syahid dengan baik. Walhasil mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada beliau. Syahid marhum, beliau adalah sebagai sekretaris tarbiyat Mubayyin, dan selain itu Dr. Syahid banyak berkhidmat dalam organisasi-organisasi jemaat, dan beliau siapapun orang-orang yang baru beat datang, beliau memberi makan dan memberikan ongkos juga. Dan beliau ketika ada di goncangan di Kashmir, maka beliau pun datang ke sana untuk, walhasil beliau dalam pengorbanan selalu berada di barisan pertama. Beliau sosok yang sangat sederhana dan mencintai khilafat dengan sangat luar biasa. Beliau mempunyai jiwa itaat yang tinggi, dan beliau selalu salat berjamaah 5 waktu dan selalu berbicara dengan nada rendah. Beliau sosok yang tinggi kedudukan akhlaknya, dan beliau merupakan sosok yang sangat supel. Beliau adalah musi, dan selalu sekretariat timal mengatakan bahwa Dr. Syahid dalam pembayaran canda selalu beliau membayar pada waktunya. Beliau sangat senang menyuruh anak-anaknya untuk pendidikan tinggi, dan anaknya seorang belajar di college kedokteran, dan kebiasaan beliau makan pan, dan maka dia tinggalkan adat itu karena kalau ingin membaca Durud Syarif maka pan itu menjadi penghambat katanya. Makan siri itu menjadi menghambat untuk membaca selawat. Jadi dalam mimpi beliau melihat dia berdiri dengan seorang syahid dan orang lain duduk di tempat. Jadi ibu Dr. Syahid melihat dalam mimpi bahwa semuanya berdiri, keluarganya. Syahid marhum dari keluarganya, Mukarram Jalal Syahid dan ibunya, selain ibunya itu keluarga 2 anak. Asadullah Murabbi silsilah di Karachi. Beliau mengambil pendidikan medikal juga, dan beliau mengambil pendidikan di, anak beliau ada yang 18 tahun dan sedang mempersiapkan ujian. Ada seorang anaknya yang 15 tahun. Mudah-mudahan Allah meninggikan derajat almarhum, dan anak-anaknya, istrinya, ibu bapaknya diberikan kesabaran, dan anak-anaknya diberikan pertolongan, dan keinginan-keinginan yang beliau inginkan untuk anak-anaknya itu dapat dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkenaan dengan beliau, Mubassar Syahid Ataul Wahid Bajwa yang mengajar di Rabuah, bahwa hubungan saya dari Mirpur Khas, jadi saya dekat dengan rumah beliau. Saya mendapat kesempatan untuk melihat Dr. Syahid. Beliau sosok yang sangat beliau kalau jumpa di masjid manapun beliau tinggal, maka segera beliau menjadi bagian dari majelis itu. Semua orang-orang wakaf zindagi beliau sangat menghormati orang yang mewakafkan diri,
Jadi ketika musim panas saya pergi ke Mirpur Khas, maka saya berjumpa dengan beliau di masjid, dan begitu juga beliau sangat berjumpa dengan orang-orang yang mewakafkan diri. Tapi akibat daripada seorang murabbi, beliau sangat menghargai, maka sehingga saya menjadi malu. Saya tidak pernah melihat beliau sedih, bahkan selalu tersenyum. Orang-orang pun juga menjadi senang. Oleh karena itulah beliau disahidkan. Beliau sosok yang sangat simpati. Di dalam diri beliau ada semangat penghormatan kepada kemanusiaan yang sangat luar biasa. अफसोस किया, मेरा ख्याल था कि मुझे अच्छी तरह जानते तो शायद जज्बाती ना हो जाए, लेकिन उसने बिल्कुल नहीं रोया, कोई जज्बाती नहीं हुआ और मुझे कहने लगा कि मुरब्बी साहब मीरपुर खास की 2 शहादतें हो गई। इनकी साबिक सदरुल्लाह जना बयान करती हैं कि शहादत के मौके पर Sabik Sadrul Lajnah, mantan Sadrul Lajnah mengatakan bahwa orang-orang gair datang untuk menyatakan bela sungkawa. Mereka di mana ada kliniknya, orang-orang datang mengatakan bela sungkawa bahwa kami biasa katanya mengambil obat dari beliau. Jadi ada seorang datang, orang miskin datang dan membeli obat, dan mengetahui dari pembicaraan yang diketahui bahwa dia seorang yang miskin, maka dia segera memahami bahwa dia pun memberikan uangnya pun dikembalikan dan uangnya pun juga diberi. Dan jadi penghormatan kepada manusia, bahwa orang-orang ini menghormati kemanusiaan. Orang-orang bukan Ahmadi, yakni para penentang, itu malah memukul orang-orang yang seperti itu. Walah, inilah pendapatnya, kezaliman yang gerakan-gerakan yang penuh dengan kebuasan. Mereka menganggap mereka melemahkan iman kita. Itu kita teguh dalam keimanan kita dan tidak ada yang dikhawatirkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu ganti daripada satu syahid akan diberikan ribuan orang-orang Ahmadi. Walhasil kita harus berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala di Pakistan setiap orang Ahmadi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaranya pun juga menulis bahwa beliau seorang yang banyak keluarga selalu minta musyawarah kepada beliau, memperhatikan pendidikan anak-anaknya, memperhatikan saudara perempuannya. Itu adalah pekerjaan beliau. Oleh karena itu beliau selalu memperhatikan anak-anak. Beliau selalu sibuk untuk menghormati orang-orang yang baru beat. Jenazah ketiga Alhaj Sister Latifah Sahibah. Beliau ini adalah Jalaluddin Sahib. Jadi Naib Sadr Ansarullah, istri beliau, pada tanggal 1 September 2014 itu beliau mempersiapkan sholat zuhur. Beliau wafat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Naimah Latif, jadi beliau lahir di keluarga Kristen, maka beliau mendapat pendidikan beliau secara relawan pada waktu perang. Beliau merawat tentara yang luka, dan beliau sosok yang sangat mengikuti undang-undang, dan pada tahun 1974 beliau menerima jemaat, dan beliau sendiri yang meneliti jemaat. Dan di Jalsah UK pada tahun 2000 beliau berjumpa dengan Hazrat Khalifatul Masih Rabi, dan Huzur mengatakan bahwa nampak bahwa Tuhan ini, Sister Naimah tidak pernah meninggalkan salat Jum'ah dan selalu ikut serta dalam program jemaah. Beliau tidak pernah meninggalkan puasa, dan setiap minggu puasa nafal. Beliau pun selalu mendapat kesempatan ikut serta dalam itikaf juga.
orang-orang yang lemah, yang tidak bisa beliau khidmati. Beliau menyediakan kendaraan dan beliau dengan keluarganya, beliau dapat karunia untuk berhaji. Beliau pada anak-anaknya untuk ikut sertakan dalam sholat Jumat beliau. Sesudah sholat, beliau membiasakan kepada anak-anaknya untuk membaca membaca Al-Quran. Beliau bersama anak-anaknya, orang-orang anak-anak di lingkungannya pun juga ikut serta. Jadi apapun yang didapatkan dari suami beliau berikan untuk masjid. Saya katakan bahwa hadiah yang diberikan bahwa Tuhan akan berikan ke masjid. Jadi katanya secara langsung lah berikan kepada saya supaya saya bisa langsung berikan untuk masjid. Walhasil inilah sosok-sosok yang penuh keikhlasan yang diberikan kepada jemaat. Beliau sosok yang sangat penuh kerendahan hati. Kalau ada yang berbicara tentang perempuan lain, bahwa saya katanya tidak mau makan daging orang lain. Walhasil akhirnya tidak ada yang berani di hadapan beliau mengata-ngatai orang lain. Alhasil kalau ada karakter seperti ini dari kalangan laki-laki pun juga maka sangat baik sekali. Beliau mencintai khilafah dengan secara luar biasa dan selalu mendahulukan. Jadi pada saat Khalifatul Masih Salis di universitas, Hazrat Khalifatul Masih Salis berbicara tentang pentingnya hijab, maka pada saat itu menggunakan hijab, beliaulah sosok yang pertama perempuan yang menggunakan hijab. Jadi dia pun juga datang di sini dan beliau sosok yang penuh dengan keikhlasan. Beliau sebagai sekretari Lajnah Nasional dan beliau sosok yang musiah juga dengan karunia Allah. Dan keluarga beliau yang ditinggalkan adalah suami dan ada 2 laki dan 1 perempuan. Sepenuhnya keluarganya mempunyai ikatan yang setia dengan jemaat. Anak beliau, walhasil beliau sosok yang sangat setia kepada jemaat. Mudah-mudahan Allah meningkatkan derajat almarhumah dan memperlakukan beliau dengan kasih sayang dan kepada anak dan beri taufik untuk bersabar. जनाजा क्योंकि हाजिर भी है, इसलिए नमाज जुमा के बाद मैं बाहर जाकर नमाज जनाजा पढ़ाऊंगा. अब आप यहीं मस्जिद में ही सफ़े दुरुस्त करके नमाज पढ़ें. अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا
الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.